Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Waqala Abu Dzar, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai' yuqaribu minal jannah wa yubayyi'u minan nar illa qad bayyana lakum. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza farawa min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasallu lahu tasbit fa innahul anis'al. Wa fi hadisin ukhra an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu aidan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awalu manazilul akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu fa illam yanji minhu fama ba'dahu asudda minhu. Bapak Ibu, agama Islam agama yang sempurna. Semua yang mendekatkan untuk bisa masuk surga dan semua yang menjauhkan kita dari neraka illa qad bayyana lakum, melainkan semuanya sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita hendaklah melakukan apa yang dilakukan Nabi, karena Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak diberi contoh oleh Nabi dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka apa yang kita lakukan itu tidak bermanfaat, ditolak, baik untuk yang telah kita kuburkan maupun untuk diri kita sendiri. Mulai dari masuk kuburan, Rasulullah sudah mengajarkan apa yang harus dilakukan. Kita masuk kuburan, begitu sempurnanya ajaran Islam itu, maka kita membacakan doa, assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun lana walakum wal afiyah. Kemudian disenangi, disukai masuk ke dalam kuburan itu, kita melepaskan alas kaki, itu yang paling disukai, dan dimakruhkan untuk memakai sandal kecuali karena ada uzur, karena kaki yang sakit, kata keadaan yang panas dan segala macam, maka diberi uzur kita untuk memakai alas kaki. Tapi yang paling baik adalah kita melepaskannya, karena Rasul katakan waihaka ya sahibatain, celaka orang yang memakai alas kaki, alki sahibatain, lepaskan. Ini semua sudah diajarkan Nabi. Maka selanjutnya setelah selesai penguburan, maka Rasulullah sudah mengajarkan juga apa yang harus dilakukan. Tidak perlu kita membuat sendiri, membuat-buat, memodifikasi agama ini. Semuanya sudah diterangkan oleh Nabi. Maka itulah yang kita lakukan. Sebagaimana hadis an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza farawa min dafnil mayyit wa qafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasallu lahu tasbit fa innahul ansal. Utsman bin Affan mengatakan adalah Nabi Muhammad SAW, iza farawa min dafnil mayit, apabila beliau selesai menguburkan mayat, waqafa alaih, maka beliau berdiam, mengajak kaum muslimin dengan sabda beliau, yaqul istaghfiru li akhikum, mohon ampunkan untuk saudaramu, wasallu lahu tasbit, dan mohon kekokohan, fa innahul anis'al, maka kita mohon kepada Allah. Yang paling utama yang dibutuhkan oleh orang yang telah dikuburkan adalah diampuni dosanya, diberi kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan. Maka doa kita adalah Allahumma firlahu untuk laki-laki, Allahumma firlaha untuk perempuan.
Maka doa yang kita minta kepada Allah, Allahumma fillaha, Allahumma sabitha, Allahumma fillaha, Allahumma sabitha, Allahumma fillaha, Allahumma sabitha. 3 kali. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, berikanlah dia kekuatan. Ini yang sangat dibutuhkan oleh orang yang telah meninggal. Setelah dikuburkan, dia tidak butuh yang lain-lain, maka kita lakukan itu. Karena apa yang kita lakukan yang tidak disyariatkan, maka tidak ada manfaatnya. Termasuklah kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, ayat kursi, ayat al-fatihah, ya, 3 kul dan segala macamnya. Itu tidak dibutuhkan oleh orang yang telah dikuburkan. Tapi doa kita lah. Maka itulah yang kita lakukan, itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Silahkan salat menghadap ke sana kiblat, ya. Adab dalam berdoa salah satunya adalah menghadap ke kiblat. Dan sebaik-baik doa dan sesuai dengan sunnah adalah doa tidak dipimpin, doa masing-masing, karena Nabi tidak memimpin doa, tapi Nabi mengajak untuk berdoa. Untuk itu berdoa kami persilakan. Allahumma firlaha, Allahumma sabinha, Allahumma firlaha, Allahumma sabinha. Alhamdulillah, doa yang ikhlas, doa yang mengikuti sunnah, maka insya Allah kita yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan, fa inna jaminhu, apabila dia selamat dari fitnah kubur, fama ba'dahu aisaru minhu. Dalam kuburnya dia akan dimudahkan, dilapangkan kuburannya, dibebaskan dari azab kubur, diberikan sebagian dari taman surga, dan diberi cahaya kuburannya. Inilah dengan doa kita tadi, jika betul-betul ikhlas dan mengikuti apa yang dilakukannya Nabi. Namun kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, maka tidak ada gunanya doa kita tadi, dan juga tidak bermanfaat bagi kita, tidak menjadi pahala bagi kita. Ini yang perlu kami sampaikan. Dan bagi anak, keluarga yang ditinggalkan, salah satu kebaktian, berbakti kepada orang tua yang telah dikuburkan adalah tidak melakukan meratap. Karena Rasulullah katakan, innal mayyita yu'azibu bin nihayatin ahli alaihi. Jenazah ini akan diazab di alam kuburnya karena diratapi oleh keluarganya. Maka itulah salah satu yang dibutuhkan oleh orang tua kita yang telah meninggal, jangan diratapi. Salah satu perbuatan dalam meratap, dalam masalah setelah penguburan, kata Rasulullah di dalam hadis Jabir bin Abdullah, kunta na'uddu al-ijtima'a ila ahlil mayyit suni'atit ta'am ba'da dafnihi minan nihayah. Berkumpul beramai-ramai di rumah orang meninggal, kemudian kita menyusahkan makan di rumah orang itu, maka Rasulullah katakan minan nihayah, itu bahagian dari meratap. Jauhi hal itu. Karena Rasulullah juga mengatakan, an-naniha idza lam tatu qabla mautiha. Orang yang meratap tidak sempat bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat, wa alaiha, akan dipakaikan padanya sirbalun min qatiron wa dir'un min jarabin, pakaian dari aspal dan nanah. Nauzubillah min zalik. Maka jauhilah hal demikian, lakukan apa yang disyariatkan, karena apapun yang dilakukan oleh anak, inna auladukum min kasbikum wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Anak adalah hasil usahamu, hasil usaha orang tua, sehingga apapun kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka itu akan mengalir kepada orang tuanya. Lakukan itu semua, jauhi yang tidak disyariatkan. Jangan kita lakukan hal-hal yang melanggar syariat, karena akan menyebabkan orang tua kita ini disiksa, diazab karena diratapi oleh keluarganya. Demikian pesan-pesan yang perlu kami sampaikan. Dan terakhir, bagi kita yang masih hidup, ambillah pelajaran bahwa kematian itu kapan saja akan datang, tidak menunggu siap, tidak menunggu insaf, tidak menunggu tobat. Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian jadi pelajaran. Kafa bil ibadah sugulan. Cukuplah kesibukan kita hari-hari adalah ibadah untuk bekal kita menghadap kematian itu sendiri. Sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.